Dikala antum sedang pusing di Mekah, ya, pengen cari jalan pulang gak ketemu, antum bilang, ya, nengok semua tuh. Aku menginginkan kalian tuh jadi baik semua. Aku ingin kalian mendekat kepadaku. Aku ingin kalian bahagia. Aku ingin kalian mendapatkan petunjukku. Makanya antum nih kalau rumahnya bagus, kendaraan bagus, mewah, hidup nyaman, belum kenal Allah, ada yang nggak tepat itu. Karena diberikan semua itu supaya kenal Allah. Di ayat ke-21, Allah menginginkan dengan bahasa yang sangat tegas dan mendalam bahwa semua hamba Allah ini diinginkan oleh Allah menjadi hamba yang baik. Masuk pada golongan yang pertama. Jadi golongan pertama pertahankan konsisten sampai wafat. Golongan kedua sampai dengan keempat dibimbing oleh Allah supaya menjadi golongan yang pertama. Diberikan bimbingannya, diberikan petunjuknya, diberikan arahnya supaya mereka semua menjadi seperti golongan yang pertama. Karena itu ayat 21 ditutup dengan kalimat di ujungnya la'allakum tattaqun, supaya kalian mengikuti petunjuk ini termasuk golongan takwa seperti golongan yang pertama. Maka diberi jalan untuk beribadah kepada Allah, dipanggil semuanya. Karena itu panggilannya tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu, tapi panggilannya mengatakan ya ayyuhan nasu. Ingat, kalau ya ayyuhalladzina amanu, maka itu hanya bagi insan beriman saja. Secara umum demikian. Tapi ketika dipanggil ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah menginginkan, hei semua manusia tanpa kecuali. Saya pernah detilkan dari huruf ya-nya. Dipanggil tanpa kecuali. Itu kan ya itu disebutkan 361 kali dalam Al-Quran. Itu di ilmu nahwu disebut dengan harfun nida, linida'il qarib, wal mutawassit, wal ba'id. Huruf panggilan, memanggil yang dekat, menengah, dan jauh. Jadi kalau antum sedang pusing di Mekah, ya, pengen cari jalan pulang gak ketemu, antum bilang, ya, nengok semua tuh. Yang dekat, yang tengah, yang jauh itu. Ya. Kenapa? Karena ya itu manggil semua. Nah ini isyaratnya dalam sekali. Ya, kan? Dipanggil, hei semua. Baik yang merasa dekat denganku, golongan satu. Yang menengah, muslim tapi bermasalah. Atau bahkan yang jauh dariku yang belum beriman. Ayyuha disebutkan 150 kali dalam Al-Quran. Ayyunya munada berfungsi taukid menegaskan. Haknya tanbih berfungsi mengingatkan. Jadi kalau kita ngaji di balaghah, kemudian kita kembalikan ke ayat. Ayatnya berbunyi begini. Hei ayyuhan nasu, semua tanpa kecuali, yang dekat, menengah, dan jauh. Aku tegaskan ya, aku ingatkan. Kepada siapa? An-nasu. Disebutkan 241 kali dalam Al-Quran. Manusia disebut dengan 5 nama. Tapi di sini disebutkannya An-nas. Dia bisa disebut dengan bashar. Ingat, bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Qul innama ana basyarum mithlukum. Ada yang disebut dengan ins, dipasangkan dengan jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Disebutkan pasangan ini 18 kali dalam Al-Quran. Ada yang kadang disebut dengan insan. Hal ata 'alal insan. Ada surah Al-Insan surah ke-76. Ya. Ar-Rahman 'allamal Quran. Khalaqal insan. 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada yang kadang disebut dengan Bani Adam. Ya Bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Quran surah 7 ayat 31 disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Tapi di sini Allah tidak mengatakan ya ayyuhal bashar, ya ayyuhal ins, ya ayyuhal insan, ya ayyuhal bani Adam. Tidak. Allah mengatakan ya ayyuhan nas. Kenapa disebut nas? Nas itu kalau disebutkan sudah mencakup seluruh manusia dengan interaksi sosialnya. Dimanapun dia berada. Jadi Quran itu setiap kalimat, setiap diksinya itu tajam dan terukur, tinggi presisinya. Jadi kalau bukan firman Allah, mustahil itu ada kalimat begitu. Setiap tempat, setiap ayatnya itu punya makna yang spesifik dan dalam sekali. Jadi Allah mengatakan, hei semua manusia yang berinteraksi dalam kehidupan, dimanapun kalian berada. Kalian merasa dekat, menengah atau jauh dariku. Wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Terjemahnya dari belakang dulu. Aku menginginkan kalian tuh jadi baik semua. Aku ingin kalian mendekat kepadaku. Aku ingin kalian bahagia. Aku ingin kalian mendapatkan petunjukku. Jalan menuju situ, mendekatlah kepadaku.
Caranya bagaimana? Tingkatkan ibadah. Ibadah itu membangun kedekatan dengan Allah. Kenapa ya Allah? Aku yang telah menciptakanmu. Aku yang paling tahu tentang engkau. Aku tahu hidupmu. Ya kan? Logikanya kata Allah begitu. Itu dibalas dengan logika. Kan aku yang menciptakan engkau. Engkau tahu aku penciptamu. Ya kan? Aku yang tahu jalan hidupmu. Aku tahu hidup dan matimu. Aku tahu mana yang baik untukmu, mana yang tidak baik untukmu. Dekati aku. Amalkan petunjukku. Supaya engkau masuk dalam golongan yang pertama. Lalu apalagi ya Allah? Maka muncullah ayat ke-22 untuk menegaskan. Ini aku siapkan untukmu. Engkau berkehidupan di bumi kan? Aku jadikan bumi nyaman untukmu. Alladzi ja'ala lakumul arba firasya. Aku jadikan langit sebagai naungan. Aku berikan berbagai tempat untuk berkehidupan. Diberikan kenyamanan. Tujuannya apa? Supaya kita kenal Allah. Makanya antum nih kalau rumahnya bagus, kendaraan bagus, mewah, hidup nyaman, belum kenal Allah, ada yang nggak tepat itu. Karena diberikan semua itu supaya kenal Allah. Itu maksudnya. Kedudukan tinggi sampai pangkat tertinggi belum kenal Allah, ada yang perlu dikoreksi. Ilmu tinggi, setinggi tingginya ilmu, tapi nggak kenal Allah, nggak punya nilai di hadapan Allah. Karena puncaknya itu, alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Jadi kita itu kalau merasa hidup nyaman, itu tuh supaya kenal Allah. Jadi malu kalau ada orang hidupnya dinilai terbatas, bahkan manusia menyebutnya dengan miskin, tapi dia sangat kenal Allah. Tahajud dia bisa bangun, puasa dia bisa lakukan, ngaji bukan hanya khatam dia bisa hafal. Dan yang paling menarik, dia masih bisa berbagi. Jadi kalau diberikan dengan segala kenyamanan dunia belum mampu mengenalkan kita kepada Allah, ada sesuatu yang harus dievaluasi sebelum maut datang menjemput.